In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marratin waliyutabbiru ma'alau tatsbira. Shadaqallahul azim. Oke, baik. Alhamdulillah. Mas Hilal, terima kasih. Luar biasa ya, Masya Allah bacaannya. Dan semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi, iman kita menjadi meningkat. Salah satu ciri orang yang beriman yaitu ketika dibacakan ayat suci itu, hatinya terasa bergetar, kemudian imannya itu meningkat untuk melakukan kebaikan. Apakah kita termasuk semua itu? Ya. Ya. Oke, alhamdulillah. Berarti kita termasuk orang yang beriman. Semoga kita selalu dijaga oleh Allah untuk selalu cinta pada Al-Quran. Isra Mi'raj. Saya siap. Saya siap sholat 5 waktu. Yes, Allahu Akbar. Sekali lagi ya. Apa sudah lupa? Ustaz ulang lagi ya. Isra Mi'raj. Saya siap sholat 5 waktu. Yes, Allahu Akbar. Oke, baik. Alhamdulillah. Semuanya sudah siap ya. Sholat 5 waktunya ya. Tadi yang dibacakan ayat suci Al-Qur'annya tadi itu juga mengisahkan perjalanan siapa? Rasulullah. Dari mana Rasulullah itu? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian ke Sidratul Muntaha. Iya, ke langit ya, ke Sidratul Muntaha. Luar biasa. Itu kejadian yang luar biasa ya, peristiwa yang sangat luar biasa. Apa? Sidratul Muntaha itu kan langit yang tertinggi di dunia. Iya, tertinggi itu ya. Masya Allah ya, luar biasa ya. Kita kalau terbang naik pesawat aja sudah merasa paling tinggi. Padahal itu masih belum nyampe langit ke-1. Masih jauh ya. Apalagi itu Rasulullah itu naik buraq sampai ke Sidratul Muntaha. Luar biasa ya. Masya Allah itu adalah kuasa siapa? Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Banyak ya nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita dan keajaiban yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Allah. Oke, baik, Ustadz ingin tahu nih apa nih makanan kalian yang paling kalian suka ya, diketik di chat. Coba Ustadz ingin tahu sih makanan yang biasanya kalian makan yang paling kalian sukai. Disable, Ustaz. Disable ya. Ustazah minta tolong diaktifkan chatnya. Ati ayam. Sate. Oh, ada yang suka sate ya. Bukis. Oh, ada yang suka bukis ya. Ini kue bukis ini ya. Ayam, roti. Lu ada yang suka Indomie juga ya? Masakan instan ya. Indomie. Rawon, ayam. Oke, stop. Ustaz ingin tahu buah-buahan yang paling kalian suka apa sih? Coba buah-buahan yang kalian suka. Mangga. Ditulis saja, Ustaz ingin tahu. Buah-buahan apa? Mas Hilal suka pisang. Semangka. Mas Atif suka mangga. Mas Rosid juga suka mangga ya. Apel, banyak yang suka pisang juga ini. Mbak Zahra juga pisang. Oke, baik, udah cukup ya. Gini apa? Ketika kalian makan buah-buahan, makan makanan, apakah kalian sudah membaca doa? Sudah. Sudah ya. Nah, sering lupa. Nanti kalau lupa, makanannya nanti sama dimakan siapa? Dimakan setan, nanti ditemenin sama setan. Apalagi nanti
setannya itu kalau makan itu liurnya ini sampai jatuh-jatuh. Gimana? Enak nggak rasanya? Enak. Nggak enak, makanya jangan lupa ketika makan makanan yang kalian suka, apapun itu, buah-buahan, kue, dan lain sebagainya, jangan lupa ya. Satu, kalian harus berdoa kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah selalu memberikan nikmatnya dan supaya kita ini selalu terjaga. Baik makanannya itu yang kita makan itu ya menjadi berkah kalau kita makan dengan berdoa. Oke, baik itu ya. Setelah ini kita akan ada acara apa ya? Ada yang tahu? Tadi sudah Ustaz bacakan susunan acaranya. Indomie rebus, aku sukanya Ya. Isra Mi'raj. Aku sukanya Iya. soto. Setelah ini acaranya apa? Setelah tilawah tadi apa acaranya? Pengumuman loh. Sudah nggak sabar pengumuman ini. Belum waktunya pengumuman. Masih ada satu sebelum pengumuman itu. Ada nobar. Nobar melihat video ya. Video Isra Mi'raj. Nanti bersama siapa? Ustadzah Zila. Oke, sudah siap menyaksikan semuanya? Sudah. Siap ya, disimak dengan baik ya videonya ya. Nanti kalian akan mengetahui apa sih Isra Mi'raj dengan pasti ya. Kalau dari Ustaz tadi hanya sekilas ya, ini nanti lebih jelas lagi apa itu Isra Mi'raj. Nanti akan disampaikan sama Ustadzah Zila. Oke, baik, kepada Ustadzah Zila kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustadz Holis. Ustadzah Zila sapa dulu anak-anak semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada yang tertinggal ya. Anak-anak, kali ini nanti Ustadzah akan melihatkan video tentang Isra Mi'raj. Sebelumnya, Ustadzah cek dulu semangatnya tadi ketika ada apa ya kata-kata peringatan Isra Mi'raj, jawabannya apa tadi katanya Ustadz Holis tadi? Oke, Ustadzah cek dulu ya. Peringatan Isra Mi'raj. Lima waktu. Yes. Allahu Akbar. Wah, belum kompak. Yang kompak dulu, nanti baru Ustazah akan tunjukkan videonya. Ayo, sekali lagi peringatan Isra Mi'raj. Saya siap. Allahu Akbar. Oke, anak-anak, nanti ketika Ustazah Zila tunjukin videonya, diperhatikan baik-baik supaya lebih paham mengenai Isra dan Mi'raj. Sudah siap semuanya? Are you ready? Oke, Ustazah tunjukkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat, menebar manfaat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ustazah akan menceritakan tentang kisah Isra Mi'raj. Anak-anak, Isra Mi'raj merupakan sebuah peristiwa penting yang terjadi dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Peringatan Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, dan pada waktu itu umur Nabi Muhammad SAW adalah 51 tahun. Peristiwa Isra Mi'raj tertuang dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1 yang berartikan Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, di sini kita akan belajar mengenai arti Isra sendiri. Isra adalah sebuah perjalanan
baginda Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan jarak antara kedua masjid itu adalah 1239 km. Waktu itu Rasulullah menaiki buraq ditemani malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat Israfil alaihissalam. Kemudian Mi'raj adalah perjalanan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kemudian di perjalanan ini baginda bertemu nabi-nabi pada setiap langit sampai langit ketujuh. Dalam perjalanannya bertemu Sang Khalik atau Sang Pencipta, selain ditemani malaikat Jibril, Rasulullah juga mengendarai buraq, yaitu hewan putih panjang berbadan besar melebihi keledai dan bersayap. Dikisahkan buraq itu sekali melangkah bisa menempuh perjalanan jauh. Mata memandang dalam sekedap untuk melewati 7 langit dan bertemu dengan para penghuni di setiap tingkatan langit tersebut. Dalam hadis tersebut dikisahkan di langit pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan manusia sekaligus wali Allah Subhanahu Wa Taala pertama di muka bumi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Saat bertemu Nabi Adam, Rasulullah sempat bertegur sapa sebelum akhirnya meninggalkan dan melanjutkan perjalanannya. Nabi Adam membalasnya dengan membekali Rasulullah lewat doa agar selalu diberi kebaikan pada setiap urusan yang dihadapinya. Kemudian menuju langit kedua, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Seperti halnya di langit pertama tadi, Rasulullah disapa dengan ramah oleh kedua nabi pendahulunya. Sewaktu akan meninggalkan langit kedua, Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam juga mendoakan kebaikan pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersama malaikat Jibril terbang lagi menuju langit ketiga. Lalu di langit ketiga itu Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf, manusia tertampan yang pernah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Dalam pertemuannya, Nabi Yusuf alaihissalam memberikan sebagian dari ketampanan wajahnya kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga di akhir pertemuannya Nabi Yusuf alaihissalam memberikan doa kebaikan kepada Nabi terakhir itu. Lanjut, setelah berpisah dengan Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya sampai dia ke langit ke-4. Pada tingkatan ini Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Idris, yaitu manusia pertama yang mengenal tulisan dan Nabi yang berdakwah kepada Bani Qabil dan menghampis di Mesir untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pertemuannya dengan nabi-nabi sebelumnya tadi, Nabi Idris pun memberikan doa kepada Nabi Muhammad SAW supaya diberikan kebaikan pada setiap urusan yang dilakukannya. Selanjutnya, Nabi di langit ke-5. Nabi Muhammad SAW di langit ke-5 ini bertemu dengan Nabi Harun, yaitu Nabi yang mendampingi saudaranya Nabi Musa alaihissalam berdakwah mengajak Raja Fir'aun yang menyebut dirinya Tuhan dan kaum Bani Israel untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harun terkenal sebagai Nabi yang memiliki kepandaian berbicara dan meyakinkan orang. Kemudian di langit ke-5 ini Nabi Harun mendoakan juga kepada Nabi Muhammad SAW senantiasa selalu mendapat kebaikan pada setiap perbuatannya, sama ya seperti di langit-langit sebelumnya. Kemudian di langit ke-6 Nabi Muhammad berjalan lagi sampai di langit ke-6.
Dan malaikat Jibril kemudian bertemu dengan Nabi Musa, yaitu nabi yang memiliki jasa besar dalam membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan menuntunnya menuju kebenaran ilahi. Selama bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa alaihissalam menyambut layaknya kedua sahabat lama yang tidak pernah bertemu. Sebelum Nabi Muhammad SAW pamit meninggalkan langit ke-6 ini, Nabi Musa melepaskannya dengan doa kebaikan. Lanjut di perjalanan terakhir, Nabi Muhammad SAW ke langit ke-7 bertemu dengan sahabat Allah Subhanahu wa taala, yaitu bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sewaktu bertemu dengan Nabi Ibrahim sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Maqmur, yaitu Baitul Maqmur itu suatu tempat yang disediakan Allah kepada para malaikatnya, di mana di setiap harinya tidak kurang dari 70.000 malaikat masuk ke dalam. Kemudian Nabi Ibrahim mengajak Nabi Muhammad untuk pergi ke Sidratul Muntaha sebelum bertemu dengan Allah untuk menerima perintah sholat. Anak-anak, perjalanan Rasulullah saat itu tidaklah mudah. Meskipun beliau dimuliakan oleh Allah, tetapi sama saja Nabi Muhammad dihadapkan dengan berbagai godaan. Godaan pertama yaitu ketika Nabi ditawari meminum khamar atau yang namanya apa? Susu. Khamar dan susu. Jadi ada dua pilihan, khamar dan susu. Namun Rasulullah lebih memilih susu. Dalam perjalanan ini, selama perjalanan ini, Nabi Muhammad juga selalu diganggu dengan panggilan dari setan, iblis, dan para perempuan penggoda. Wah, sungguh sangat berat sekali rintangan yang dilalui oleh Rasulullah. Anak-anak, perintah yang diterima Rasulullah SAW saat itu yaitu berupa perintah sholat 50 waktu dalam satu hari. Namun ketika menerimanya, Nabi Muhammad SAW diperingatkan oleh Nabi Musa untuk memperhatikan kemampuan umatnya, yaitu menyadari hal itu membuat Nabi Muhammad SAW meminta keringanan pada Allah, sehingga perintah sholat diringankan menjadi 5 waktu dalam sehari. Sejak saat itulah umat muslim harus melakukan sholat wajib 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya 5 waktu ini. Dengan adanya kisah perjalanan ini, yaitu Isra dan Mi'raj, semoga dapat mempertebal keimanan kita dengan tidak meninggalkan sholat 5 waktu yang disyariatkan. Jadi seperti itu anak-anak kisah tentang Isra dan Mi'raj, di mana Isra dan Mi'raj itu awal mulanya diperintahkan sholat. Nah, semoga kita semuanya senantiasa menjalankan sholat 5 waktu dengan istiqomah. Tetap semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut anak-anak dari video yang kita tonton bersama-sama, Ustadzah akan ulas siapa nanti. Ustadzah akan tahu yang mendengarkan dengan baik, yang mencermati dengan baik. Ustadzah tanya ya, kejadian Isra Mi'raj terjadi pada tanggal berapa anak-anak? 27. Oh, jawab tahun berapa tadi? Tahun berapa? 600 Masehi. Iya, 621 Masehi.
Masya Allah. Berarti anak-anak mendengarkan semuanya ya. Sekarang Ustazah mau tanya, pada umur berapa ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? 51 51 tahun. Nah, Ustazah Zila sekarang tanya, Isra itu apa ya? Isra itu apa ya? Hand. Yuk. Yuk. Oke, silahkan Mbak Alia. Isra itu apa ya Mbak Alia? Apa Mbak Alia? Isra tadi. Iya, suaranya belum masuk. Perjalanan. Dari mana, Nak? Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Iya, baik. Terus, terima kasih. Sekarang Ustazah Zila mau tanya, kalau Mi'raj itu apa ya? Perjalanan Masjidil Aqsa. Ustazah tunjuk, Ustazah spontan ya, Ustazah tunjuk. Mas Hilal. Ayo Mas Hilal, apa Mi'raj itu Mas Hilal? Perjalanan Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Oh iya, baik. Terima kasih Mas Hilal. Alhamdulillah anak-anak mendengarkan dengan seksama semuanya ya. Sekarang Ustazah Zila mau tanya, di langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan siapa ya? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya di langit kedua bertemu dengan Nabi siapa? Isa dan Yahya. Iya, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kalau di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan siapa? Yusuf. Iya, Nabi Yusuf. Kalau di langit keempat? Idris. Nabi Idris. Kalau di langit kelima Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Harun. Di langit keenam bertemu Nabi siapa, anak-anak? Iya, Nabi Musa. Di langit ketujuh. Di langit terakhir itu Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah anak-anak menyaksikan dengan sama, jadi bisa menjawab pertanyaan dari Ustazah Zila. Sekarang terakhir, di perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad mendapat perintah sholat awalnya berapa rakaat, anak-anak? 50. Itu keringanan kepada Allah. Diringankan. Namanya itu. Oh iya, sholatnya apa aja ya 50 itu. Nah, anak-anak jadi diringankan tidak 50. Kemudian Allah meringankan perintah sholat menjadi berapa? 5 waktu itu ada apa saja? Mungkin nolnya di Oke, alhamdulillah. Jadi semoga kita semuanya dengan adanya peringatan Isra Mi'raj ini, anak-anak diingatkan atau apa ya, supaya anak-anak menambah semangat untuk selalu menjalankan sholat lima waktu. Ya, semoga kita semua selalu istiqomah menjalankan sholat lima waktu. Oke, anak-anak, peringatan Isra Mi'raj saya Baik, terima kasih anak-anak hebat semuanya. Semoga kita semua bisa meneladani peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi Nabi Muhammad SAW. Tetap semangat semuanya ya. Ustazah kembalikan kepada Ustadz Kholis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih tepuk tangan semuanya. Kholis, Zizan izin BAB ya. Ya, silakan. Ustaz, Oke, terima Zizan kasih, izin Bu Zila. BAB. Ya, silakan. Oke, barusan kita sudah menyaksikan ini ya, kisahnya. Kisah apa tadi? Mi'raj ya. Semoga kita bisa meneladaninya.
Dan kita bisa istiqomah ya, istiqomah dalam menjalankan sholat lima waktu. On time ya, on time tepat waktu kalau bisa. Dan untuk laki-laki kalau bisa berjamaah. Oke, itu ya. Banyak pelajaran yang luar biasa yang kita petik dari peringatan Isra Mi'raj. Oke, kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang hamdalah. Alhamdulillah ya, bukan hamdalah ya, alhamdulillah. Kalau kau suka hati, bilang oke. Kalau kau suka hati, bilang oke. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, bilang takbir. Peringatan Isra Mi'raj. Saya siap. Oke, luar biasa semuanya, masih semangat ya. Oke, setelah kita menyaksikan video tadi ya, selanjutnya cara kita apa? Ada yang tahu? Peringatan. Nah, setelah nobar, acaranya apa? Pengumuman lomba. Kemenang. Jadi diumumkan nggak ya lombanya? Umumkan. Yang aku tunggu-tunggukan. Semuanya sudah pada menunggu ya? Iya, ya, baik. Semuanya sudah nggak sabar ini ya. Oke, baik. Kalau gitu kita panggil sama-sama ya. Yang mengumumkan siapa ya? Mungkin ya. Efri. Oke, kita panggil bersama-sama. Iya. Mau main apa, Mas? Oke deh, terima kasih Ustadz Khalid. Aku menang. Iya, oke. Mau dengar pengumumannya enggak ya? Kalau mau dengar pengumumannya, silakan suaranya di-mute dulu supaya nanti dengar siapa ya yang menjadi pemenangnya di dalam lomba Isra dan Mi'raj. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Ustazah mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang ikut berpartisipasi, ikut dalam lomba. Ya, walaupun Ustazah di sini bingung siapa ya yang kira-kira masuk di dalam kategori pemenangnya, tapi semuanya pasti menang karena semuanya ikut. Iya, semuanya ikut dalam memperingati hari Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Oke, tadi semuanya sudah dijelaskan sama Ustadz dan Ustadzah tentang sholat. Baik, Ustadzah langsung saja akan mengumumkan pemenang lomba. Deg-degan apa deg-deg-duk? Kita nggak pakai der ya, dak-dik-duk der. Waduh, jadi iya kalau dak-dik-duk der nanti jadi petir ya. Baik, semuanya boleh di-mute suaranya. Sebentar. Bapak Bidanya semuanya menang, Ustazah. Bapak Bidanya semuanya menang, Ustazah. Kok tahu? Yang ikut kan cuma 20. 20 ya, iya deh. Iya, sekarang Ustazah akan mengumumkan pengumuman lomba Isra dan Mi'raj. Yang pertama adalah lomba azan. Juara 1. Siapa itu? Al-Khalifi kelas 2 Abu Bakar.
Al-Halifi. Selanjutnya juara 2 Raisan kelas 1 apa ini? Kelas 1 Umar ya? Iya, Ustazah lupa tulis kelas Umarnya ya. Selamat buat Mas Gaisan dari kelas 1 Umar. Selanjutnya juara 3 Mas Afan dari kelas 1 Abu Bakar. Yeay. Bravo untuk Iya, Afan. selanjutnya juara favorit. Nih, ada Mas Aufar dari kelas 2 Abu Bakar. Selamat buat Mas Aufar. Iya, tepuk tangan dulu buat semua pemenang lomba. Alhamdulillah. Juara favorit. Juara favorit itu berarti juaranya disukai. Walaupun tidak masuk 1, 2, 3 tapi disukai ya. Oke deh, selanjutnya kita masuk ke lomba berikutnya. Bapak ya. Nasyid Us. Iya betul, nasyid. Siapakah pemenangnya? Jeng jeng jeng. Mbak Numa dari kelas 2 Umar bin Khattab. Iya, selamat buat Mbak Numa. Selamat Uma. Selanjutnya juara 2 Mbak Kia dari kelas 1 Abu Bakar. Selamat buat Mbak Kia. Selanjutnya juara 3 Mbak Raisya kelas 2 Abu Bakar. Selamat Raisa. Selamat Raisya. Selamat Raisa. Iya, ada juara favorit Mbak Azza. Azza. Dari kelas 2 Abu Bakar. Selamat Azza. Selamat buat Selamat Azza. Mbak Nasyi. Selamat Azza. Iya, selanjutnya Bapak ya. Tilawah. Iya, tilawah dulu ya. Puisi sabar yang ikut puisi. Juara 1. Siapa sih? Iya, Mas Hilal dari kelas 2. Wow. Bakar. Hilal. Iya, selamat buat Mas Juara Hilal. pertama. Nah, juara 2 Mbak Inara kelas 2 Abu Bakar. Selamat Inara. Mbak Inara. Selanjutnya juara 3 Mbak Naya kelas 2 Abu Bakar. Selamat buat Mbak Naya. Masya Allah. Juara favorit Mas Aal dari kelas 2 Umar bin Khattab. Iya, Mas Aal ya. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Mas Aal ya. Ya, alhamdulillah. Kita masuk kepada lomba berikutnya. Lomba puisi. Iya. Siapa ya pemenangnya? Tekan yang ikut lomba puisi. Juara 1 adalah Kaisa. iya, Mbak Kaisa dari kelas 2 Abu Bakar. Buat Mbak Kaisa. Juara 2 Mas Ruby dari kelas 1 Umar bin Khattab. Selanjutnya juara 3 Mbak Nafisa kelas 2 Abu Bakar. Juara favorit ada Mbak Kinara kelas 2 Umar bin Khattab. Selamat buat pemenang lomba puisi Mbak Kaisa, Mas Ruby, Mbak Natisa dan Mbak Kinara. Selanjutnya, udah habis ya lombanya? Oh, sudah habis. Oh, Fildacil. Iya, masih ada satu lagi. Iya, siapa ini pemenangnya? Mbak Nadia kelas 2 Umar bin Khattab. Iya, juara 1. Selanjutnya. Bukan Oh pakai iya, Pak Ustazah nggak pakai saya. Harus Iya, pakai A. kelasnya. Pakai Iya, kelasnya kelas 2 Umar, bukan kelas 2 Abu Bakar. Nah, ya, jadi Mbak Nadia kurang maaf ya Mbak Nadia ya. Selanjutnya Mbak Silva juara 2. Kelas 2 Umar bin Khattab. Selamat buat Mbak Nadia dan Mbak Silva. Semuanya dikasih hadiah, Taus. Kecil yang menang cuma kali ini hanya pemenangnya saja Mas Suta ya. Mudah-mudahan yang lain dapat pahala
pahalanya dari Allah pastinya ya. Karena ikut memperingati hari Isra dan Mi'raj. Saya tidak ikut lomba, Us. Ya nggak apa-apa, nggak ikut lomba. Kan saya tidak. Ya yang ikut lomba, alhamdulillah semuanya. Ya Mas Faik. Meskipun yang nggak menang, dapat hadiah. Ya dapat hadiahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kesehatan, diberikan banyak kenikmatan yang lainnya ya. Semuanya ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Walaupun nggak menang, tidak boleh kecewa. Pesan Ustadz Huda tadi, tetap berusaha, ikut terus supaya bisa jadi pemenang. Saya tilawat. Iya. Nah, yang jadi pemenang tidak boleh sombong ya, tapi tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik. Oke deh. Namanya lomba, pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Ya, kalau ada yang menang, pasti ada yang kalah. Kalau ada yang kalah, pasti ada yang menang. Gak bisa disebut pemenang kalau tidak ada yang kalah. Dan tidak bisa disebut kalah kalau tidak ada yang menang. Oke deh, terima kasih ya semuanya yang sudah ikut berpartisipasi. Iya, bolak-balik. Baik, selanjutnya Ustazah Efri kembalikan kepada Ustadz Kholis. Silakan Ustadz Kholis. Oke, baik. Terima kasih Ustazah Efri atas pengumumannya. Luar biasa, kasih tepuk tangan semuanya. Kasih tepuk tangan kepada yang menang tadi semuanya. Yang kalah kita kasih tepuk tangan juga ya. Kepada yang kalah kita kasih tepuk tangan juga. Semuanya dapat tepuk tangan ya. Oke, alhamdulillah ya. Kalau menang itu biasa ya. Kalau menang kalian harus bersyukur kan bisa menang dan itu dipertahankan, berarti kalian sudah bagus dan bisa memenangkannya. Bagi yang kalah gimana? Bagi yang kalah jangan menyerah. Kalian masih ada waktu untuk memenangkannya. Kalian bisa berusaha. Yang penting adalah ikut lomba, ikut memeriahkan. Nanti suatu waktu pasti pergantian yang menang nanti. Ya, sama orang kaya miskin itu juga kadang yang dulunya miskin, lama-lama dia menjadi kaya. Ada yang dulunya kaya, kemudian yang hari berikutnya miskin, itu juga ada. Lomba itu juga begitu. Kadang kalian memenangkan juara satu pada hari ini, nanti yang akan datang juara satu lagi ya luar biasa. Tapi yang kalah itu biasanya nanti kalau berusaha selalu ikut lomba itu nanti insya Allah akan menang. Jadi sama-sama bisa menang ya. Oke ya, tetap semangat ya semuanya. Bagi yang kalah tetap semangat dan tetap berjuang. Oke, alhamdulillah ya. Oke, peringatan Isra Mi'raj dan semuanya punya kelebihan. Yes. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai semuanya ya caranya ya. Acara yang terakhir yaitu adalah penutup. Sana kamu tidur. Oke, kita tutup dengan doa bersama-sama ya. Semuanya kerapian. Sudah zoom. Ada nggak zoom lagi, Us? Sudah ada ekstra ya. Ada ekstra nanti juga yang pretest sama Ustadz dan Ustadzah juga ada nanti ya. Oke ya, sudah ya. Ekstranya ekstra nasyid kelas 1 presenter cilik. Tapi ekstranya itu sama siapa, Us? Sama guru ekstranya nanti. Oke, sudah ya semuanya kerapian. Get ready to pray. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana
illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis ala fitratil Islam kalimatil Islam ala dini nabiyina sallallahu alaihi wasallam ala millati abina Ibrahim kana Sekian ya dari Ustaz. Apabila ada salah, saya minta maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.